Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma adil qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi wa a'tini ma'rifataka Muhammadan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Asas Agung Badan Syafii yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita temu dan nantinya kita memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan mulia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, untuk menyambung pengajian kita tadi malam kita libur pada lampu mati. Malam ini kita menyambung kaji kita masih dalam seputar Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucapkan syahadat. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa pada bulan Ramadan. Kelima, haji bagi yang mampu. Kita telah membahas masalah syahadat. Kalau salat ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Sebetulnya ada yang mengakunya, ada sunnahnya. Tapi kita bahas sikitlah 3 macam dia. Syahadat ada umpet lah, kita bahas bidah. Yang kemudian rukun syahadat ada umpet juga. Rukun syahadat ini tadi ada 4. Yang pertama, isbatkan zat Allah atau mensucikan zat Allah. Isbat bahasa Arab, bahasa awam menetapkan atau wahidun tauhid, untuk mengesahkan Allah. Dan kita bahas bagaimana cara mengesahkannya. Sebab apa dikatakan mengesahkan tadi. Kemudian kedua, mengesahkan sifat Allah. Mengesahkan sifat Allah. Yang ketiga, mengesahkan perbuatan Allah atau ciptaan Allah. Yang keempat ialah membenarkan kebenaran Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah benar diutus oleh Allah, dan benar setiap yang tidak diucapkan oleh Rasulullah itu datangnya dari Allah, tidak dilarang. Yang kedua lagi kita membahas masalah tauhid itu tadi kita bahas. Kemudian kemarin kita membahas masalah tauhid sifat. Tauhid sifat adalah mengesahkan sifat Allah. Kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah atau asyhadu syahadi itu dibaginya sifat tadi 4. Pertama, namanya sifat nafsiyah, diri dan Allah. Yang kedua, namanya salbiyah. Salbiyah yang menolak yang tidak layak bagi Allah. Yang ketiga, namanya sifat ma'ani. Ma'ani kata setiap sifat itu butuh pada sifat itu. Yang keempat, namanya ma'nawiyah. Ya, saling menghadapi. Jadi kalau pertama wujud kita bahwa mukhalafatul hawadisi yang binafsihi wahdanya. Wujud itu sifat nafsiyah. Asal juga Allah pasbab nanti iman kepada Allah itu bagaimana? Siapa Allah itu? Itu kita bahas nanti yang misalnya kita. Kemudian salbiyah artinya menolak yang tidak pantas dan tidak layak kepada Allah. Allah itu Al-Qadim, huwal awwal, dia yang pertama. Saya nak tanya sama Bapak, misalkan Allah
Sebelum huruf nol itu apa? Angka. Ada angka sebelum nol. Ada. Setelah triliun itu ada hitungan. Wal awal yang awal, wal akhir yang akhir. Kemudian sebelum A huruf tak. Setelah Z sedangkan ada 30 huruf. Sebelum alif huruf. Setelah ya apalagi Allah aku menolaknya bahwa Allah itu tidak didahului oleh kita. Namanya Qadim, setia dan memang kata siapa kata Nabi Muhammad, kata siapa kata Allah. Percaya atau tidak percaya berarti beriman, tak percaya berarti kafir dengan makna Rasul. Itulah bedanya Allah sama Allah. Gua katanya ilahun apa ilahun qadar, Tuhannya tidak pernah bisa dipahami. Pernah kata saya tidak ada makhluk manusia bukan Tuhan. Namanya ilahun qadar. Tuhan yang dia mengatakannya bukan buat al-haq, bukan buat wahai, bukan ilahun qadar. Ini berbeda. Itu yang perlu kita kenal. Kita nyembah siapa? Allah. Oh Allah. Cina kan jadi memang agama lain itu cuma ada anak ini ada lagi ada bapa ada anak ada mama. Datang dua apa lain mengatur mereka. Jadi di situ jadi itu iklan itu kesakan zat Allah itu tidak ada permulaan. Itu dikatakan itu. Yang ada hanya Allah. Selain Allah diarahkan. Setiap sesuatu didahului tidak berada namanya diarahkan. Kalau yang ada Allah tidak didahului oleh tidak namanya Qadim. Itu mengesahkan, mengakui kebesaran zat Allah. Yang kedua Allah dikekal. Allah kekal tidak binasa, tidak pindah dari satu tempat ke tempat, tidak berubah-ubah. Seberubah maka jadi merubah. Asal dia merubah berarti lemah. Lemah tak layak dia menjadi Tuhan. Dia juga mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, semua seluruh 'alaiha atas kullu man apa saja yang ada di jagat raya 'alaiha atas binasa. Berubah-ubah kereta ada ini ada ekor ini bocah ini dibuat mati jadi budek binasa. Allah tidak pernah binasa. Itu Tuhan Allah yang namanya Allah yang maha benar. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman, tak ngaku masuklah ke golong yang tadi. Kemudian apa lagi? Wujud kita apa? Mukhalafah bil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau suku dia semua bukan Tuhan. Siapa Allah itu? Tak dia bukan saya. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allah siapa Allah? La ilaha illa tidak disembah melainkan dia al-hayy yang maha hidup, al-qayyum berdiri tak butuh kepada aku. Kalau ada hidupnya awak dihidupkan dan hidup Allah. Apa sebab kita hidup dulu kita mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Jadi katakan hidup tidak didahului oleh mati. Siapa yang Allah?
Al-Qayyum, Al-Qayyum itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang menjadikan dia. Siapa yang menjadikan dia? Tak ada. Tak butuh kepada tempat. Kalau butuh kepada tempat, belum tempat di mana? Ya begitu benar. Itu mengasalkan zat Allah tadi. Mukhalafat dulu berbeda Allah dengan makhluk. Kalau kita bawa tangan saya, nampak tak? Bergerak, dia bergerak. Nampak tak? Tangan nampak, gerak nampak. Tapi kalau tidak ada kuasa, apakah bisa tangan dia bergerak? Kuasa itu nampak. Oh, Bapak. Itu yang dinamakan ghaib. Ghaib berarti tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tidak bisa didengar oleh mata telinga, tidak bisa dirasa oleh lidah, tidak bisa dicium oleh cium, tidak bisa diraba dengan tangan, indra yang hawas yang itu. Nampak saja. Tanpa kalau ada kuasa, tak ada kuasa yang benar. Siapa yang menentukan kita? Allah yang Maha Kuasa. Kuasa itu hak siapa? Hak Allah. Itu dia berbeda. Itu adalah Allah berkuasa. Itu beda dengan itu. Tak usah secara nyata juga. Ini namanya hati. Yang membikinnya manusia. Ya, sama hati yang memanusiakan. Serupakan hati yang memanusiakan. Sesama makhluk. Kacamata. Tapi begini. Tapi ini namanya bukan makhluk kita menjadikan itu dari tidak ada menjadi hukum Allah. Jadi mukhalafat al-hawadisi kan berbeda Allah dengan makhluk. Kalau subuh bukan Allah. Kata Sayyidina Muhammad tersebut dibalik Allah yang tadi. Apa saja yang tergambar dalam keadaan pikir Allah tidak seperti itu. Allah mengatakan dari saya sendiri, Syekhul Hasan yang bersyukur tidak serupa dengan apapun, tidak menyerupai sesuatu bisa menyerupai Allah. Itu daya itu sebab yang itu ucapkan iya dalam dua iya dan sahih. Hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang berbeda dengan aku. Wahia dan sahih. Dan kepadamu kami minta pertolongan. Yang kedua wahdaniyah besar artinya tidak bisa ditambah, tidak bisa diulang, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikali-kali. Kalau bisa dibagi, diulang, dibagi bukan besar namanya satu. Dari tunjuk saja baru satu Pak. Tapi satu ini seperti berbilang-bilang. Ada canggihnya, ada tutangnya, ada dagingnya, ada darahnya. Ini ada bukunya. Sebab daging-dagingmu tak kesana. Satu bisa dibagi, bisa dikali. Tapi kalau Allahu ahad. Katakan oleh Muhammad kepada umatmu, dia adalah Maha Besar. Besar sifatnya, besar apaan dan perbuatannya, dan besar asma dan namanya. Aku dia kita masuk kepada tauhid, mengesahkan sifat Allah. Dah yang lalu kita dah mengatakan yang kuasa Allah dari Allah semua. Apa sebab dikatakan yang lain dari Allah semua? Sebab sesuatu yang lain dari itu butuh kepada yang lain. Bapak butuh makan apa? Kalau tak makan bisa nak 40 hari tak makan. Kalau benar-benar Bapak butuh sama air nak, butuh pakaian nak. Kalau tak benar buka baju, buka celana soalnya itu jangan pakai kain. Aku tak di. Iyo. Berarti kita butuh kepada yang lain, butuh kepada yang lain berarti lemah.
Allah tidak butuh kepada apapun. Tubuh yang baik, mengkekul air, usaha ini jadi macam macam. Ini ada kamu, jangan tipu, apa? Kita terus kita nampak putih dari jauh. Kalau orang yang juga macam aku tu percaya. Padahal itu dibuat oleh manusia. Langkah manusia mereka. Ya, langkah itu apa? Ikut pertemuan apa? Mati sama mati pak. Mesir sedih bahasanya. Kita menjawab Mesir tenang. Saya boleh. Bosinya. Bosi itu belum mati itu belum hidup. Bosinya bisa bosi dan Kusuh dia dah sok. Jangan jauh dia dah tenang. Belum mati. Oh, jemput dia belum mati sebelum mati menimbulkan cahaya, menimbulkan suatu kekuatan power belumnya. Deko itu belum mati. Tak tangke dia bangkit deko dia saja hidup sebelum apa? Belum mati. Lagi Allah Maha Hidup. Tiap-tiap cahaya timbul suara. Itu kalau tak ada listrik, tak ada seteru, tak ada begitu. Tak ada. Aku tenang lagi pada itu. Pasal itu yang miliar Allah Subhanahu Wa Taala. Bau di dalam ketiran dan tidak ada tiga, tak ada. Apa saja yang kita kira. Kemudian ilmu sifat Allah, mengetahui Allah. Selain Allah dikasih tahu, maknanya salah hal itu mengaku tahu. Aku pandai alhamdulillah dari. Kata Allah dulu, kata saya alam di sana mana dia ada menghadirkan pada manusia tak punya tak tahu. Yakhluqukum min butun ummahatikum la ya'lamuna syai'an. Kamu dikeluarkan dari poin ibu kamu, dari perut ibu tidak mengetahui sesuatu apapun dalam hati. Dia ajarkan Allah. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu. Allah Maha Pengerti. Allama al-Qur'an mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Khalaqal insana menciptakan manusia. Allama al-Bayat mengajarkan kepada manusia itu berbicara, itu bercakap pun dia ajarkan Allah. Kata Allah di dalam surah ayat 4, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-Bayat. Kemudian bermasuk pada hayat yang keempat. Hayat adalah sifat Allah, bukan sifat kita. Jadi malam itu sepertinya yang kita bahas apa? Sami sama basar. Sami artinya mendengar, basar artinya melihat. Yang melihat dan mendengar itu hanya Allah. Kalau ada melihat namanya diperlihatkan, kata ada cahaya bina nampak. Pendengaran itu sumber dari ngadu bersama ada begitu. Oh kita doang, dia langit. Allah memang mendengar. Itu kalau itulah bisa menghayati sifat sami. Salah satu di antaranya kalau bisa khusus, kita harus meyakini bahwa Allah mendengar di dalam sholat. Pastinya bahwa khusus di dalam sholat. Salah satu di antaranya namanya muraqabah. Muraqabah artinya raqibun, itu merasa diawasi oleh Allah.
Kalau orang sudut untuk martabah ahdiyah dari bagi jadi mungkin ada sifat, ada tetap, ada af'al, ada itu asma, ada itu sifat. Baru itu bisa khusus Pak Sobat kata Nabi, kata saya anta abdallah ka'annaka tarahu wa idza takun tarahu fa innahu yaraka. Anta abdallah, kamu sembah Allah, kamu sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Fa idza takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihat dia, sesungguhnya dia melihat kamu. Itu baca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang-orang yang memuji. Salah satu syarat baru sah bacaan sholat itu yang wajib kita membaca di dalam sholat ada 5 macam. Ya Pak, rukun sholat itu boleh Pak. Yang wajib dibaca cuma 5, yang wajib diperbuat cuma 6. Ini ada namanya qawli, ada fi'li, ada qalbi. Yang dalam qalbi cuma 2. Jadi kita yang bahas dalam kasih aja mengingat itu masuk sampai maksud Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Apa dilihat dari Allah? Perbuatan itu. Kita angkatkan Allah Akbar. Dilihat dari Allah. Baru bisa khusus. Sebab khusus itu khosan. Sangat tekun, takut, tunduk, patuh. Jadi yang pertama itu yang wajib kita baca di dalam sholat itu selain itu sunat biasa. Yang wajib di dalam sholat dibaca cuma 5 macam, selebihnya sunat. Ada kalanya sunat tambahan, ada sekali sunat ringan, ada muhammad, ada ghair muhammad. Sunat artinya apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau wajib apabila tidak dibaca, tak sholatnya. Pertama takbiratul ihram namanya. Apa namanya? Yang wajib dibaca di dalam sholat namanya takbiratul ihram. Di dalam sholat takbir dibagi menjadi 2. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan yang halal. Allahu Akbar, makan halal. Allahu Akbar, haram makan. Allahu Akbar, minum halal. Begitu Allahu Akbar menjadi haram untuk diminum. Allahu Akbar, belum Allahu Akbar ada konflik nanti atau konflik sudah dan boleh saja. Tapi begitu Allah Akbar pun keluar tak boleh. Haram artinya dilarang. Namanya bertakbir mengharamkan yang haram. Kemudian baru takbir intikal pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Tadi Allah Akbar berdiri betul, pindah ke rukun, nama takbir intikal hukumnya sunat. Dibaca pahala, tak dibaca tak apa-apa. Tapi yang paling penting pada malam itu kita bahas syarat sah takbir atau ihram ada berapa? Baru dikatakan takbir. Pertama harus didengar oleh telinga sendiri. Tak dengar telinga sah. Harus didengar bisikan dari Allah. Tapi dengar satu. Kedua, dalam keadaan posisi berdiri betul menghadap kiblat sambil mendadak tak sah. Dan tobat
tegak lurus betul menghadap kiblat. Allahu Akbar. Dua. Sama tadi apa? Dia dengar ingat sendiri. Kedua, waktu dalam posisi tegak berdiri. Oh, aku duduk sebetulnya lahiriahnya duduk, pada hakikatnya dia berdiri. Lantaran dia tidak mampu berdiri, duduk. Namun mengapa itu dia duduk, tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak berada berdiri. Yang ketiga harus bahasa Arab. Allahu Akbar, bahasa Arab. Dibantai bahasa Padang, Allahu Akbar. Tetap berjawab Allahu Akbar. Tapi takbir dan ihram hurufnya 8. Alif, lam, ha, hamzah, kaf, ba, ra. Allahu Akbar. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangkan. Asal ditambah tak penuh. Yang compare dengan bahasa hebat Islam. Orang Islam siapapun, apapun bangsanya, negaranya, kalau nak sembahyang harus Allahu Akbar. Nak Cina kau, nak orang India kau, nak orang Barat kamu, nak orang Jepang harus Allahu Akbar. Satu bahasa istimewa di Islam. Dalam pelaksanaan ibadahnya bahasanya satu. Tidak boleh bahasa lain, harus bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Baca segala puji bagi Allah yang Maha Mengerti lagi Maha Mengetahui. Tapi harus dengan bahasa Arab. Apa maksud itu? Supaya kita bisa mengerti bahasa orang lain. Jangan nak menang aku, jangan merasa cakap kawan betul kita pun salah. Itu isyaratnya. Bahasa Arab pertama. Makanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab sempurna. Kalau Al-Quran orang itu sempurna tak ada pengenam itu. Nanti baru kita pas kita iman kepada Al-Quran bagaimana kita bahas nanti itu. Yang kemudian dia tidak boleh menambah hurufnya, ditambah tapi di pantai ini kan ada huruf Allah agak banyak. Itu berarti kok ada dalam belakang itu namanya istighfar. Alif itu istighfar. Apakah Allah apakah Allah besar? Di persoalan itu besar dalam tak yakin Allah besar. Iya Allah besar. Atau di belakang namanya di belakang atau kap diganti kop ya akbar alif kap atau dibanding akbar kubur kubur Allah kubur tidak boleh ditukar hurufnya, tidak boleh dipandangkan yang pendek dipandangkan. Atau Allahu Akbar, Allah kondangkan. Kalau akbar itu yang isim takdir maha lebih besar. Tapi kalau akbar kondang bermakna. Ya, pertama tadi harus didengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisikan bahwa telinga sebenarnya Allah hendak mudi memancu telinga tak mendengar, apalagi mancu
banyak anak mata bersolat, telinga ikut solat, lidah solat, hati solat, tubuh solat, kaki solat, awak tak. Bapak masing-masing itu semuanya itu perlu hati-hati, perlu bimbingan seorang guru. Kalau saya pakai guru yang dengan Allah, ikut ngaku bangkit dan bola berapa. Saya sama guru tanya dulu, Allah, dua bola, bola. Kalau hormat kita buat ini kepada manusia sebelah tangan itu sebelah tangan. Oh apa? Sebelah ikut membesarkan Allah. Angkat ke dosa. Begitu hakikat dan tujuan kita menangkilkan itu menangkap kebesaran Allah. Tak menangkap itu tidak. Nah, bapak-bapak kalau menengok bapak tanggal 17 Agustus boleh bertara hormat menerang putih hormat bagus. Pada hari ini dia harus kait dengan merah semua putihnya. Kau mana? Si doktor pun namanya Allah. Nak hormat sama Allah, nak ubedo hormat sama Allah. Mana besar Allah kamu kait? Murid mati Allah besar. Begitu maunya kalau kita Allah hamba diperintahkan dengan hati dan besar Allah selain Allah. Keluarkan segala yang besar-besar di dalam jiwa kita, dalam hati pikiran kita. Duit kecil, pangkat kecil. Yang besar Allah. Kata siapa? Kata Allah. Supaya supaya kita bersama Allah. Itu baru bisa khusus didengar hak yang itu bisikan dan terima kita. Robek kalau bahasanya kan dalam kata tertib. Tertib artinya yang dahulu. Tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudian. Allah dulu akbar belakangan. Kalau akbar Allah tadi bahwa Muhammad artinya berturut-turut. Allah akbar. Hanya tak mau ada seliannya. Allahu akbar. Nanti bau di tengah-tengah. Kenapa itu? Allahu akbar. Allahu akbar. Pertama menikah Allah dan Maha Besar. Tambahlah menurut menjadi 90. Mau berubah Allah mengatur Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. Saya pernah guru saya kawan itu dalam bila saya terima bantai kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba itu di sini. Kan banyak ada. Di sekolah. Itu sebab aku wajib bacakan takbiratul hukumnya wajib. Sah-sahnya ada 9, ada yang ada 10. Usaha ditambah tak boleh dikurangi, yang pendek tak dipanjangi, yang panjang tidak boleh dibaik. Aku sebab berubah makna, aku belum berubah makna. Dan cocok dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, habis misalnya pertama yang wajib dibaca takbir, yang kedua yang wajib dibaca Fatihah. Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, hukum sunnah tak dibaca
dia tak bisa sungai apa lah tak apa enggak baca Allah Akbar tak benar ini tahu benar ada Allah Akbar sana bisa benar baca oh tidak mana Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai wala dalil apa dia yang ketiga mengucap kalimat syahadat apa mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa tiga yang keempat selawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad apa kemudian kelima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa bisa sama itu yang wajib dibaca selalu itu subhanallah minal tinggi sunnah subhanallah ya'ala sunnah ayat sunnah iba ini bayar akhir dari sunnah Allah datang begini mereka tiga dia bertanya semua doa iftitah Allah Akbar alhamdulillah Allah Akbar Allah masih bisa aku lalu sembahyang apa katanya tapi kalau begitu dia mau sembahyang kemudian dia mau belajar akhirnya pahala awal kadang-kadang dia berubah itulah kadang-kadang kesalahan kita masuk pada Fatihah yang wajib dibaca di dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Yang lain itu dah dua ya, surah Fatihah. Surah Fatihah itu juga membaca surah Fatihah itu harus didongani telinga, tak dengar sah. Kedua dalam keadaan posisi berdiri betul menghadap kiblat sambil berjalan tak sah dengan bahasa Arab alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin hurufnya tak boleh ditukar asal tukar huruf berubah makna ya contoh ini huruf S di dalam tulisan Arab ada empat sa sin sad ya tidak sa sin sad waktu kita membaca bismillahirrahmanirrahim ismun alif sin ismun artinya nama bismi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu kami bisa ismun is ujung lidah ujung gigi kalau tadi ujung lidah pangkal gigi makhrajnya sampai keluar-keluar kalau saya baca dari huruf su santanizasna minal muslimasi santanizasna santanizasna minal muslimati santanita santanizasna minal muslimasi santanita santanizasna minal muslimasi santanita saya apapun yang namanya ibadah hukum banyak. Kalau dibaca ismun artinya nama, kalau dibaca ismun artinya dosa, dibaca ismun artinya celaka, dibaca ismun mokatuni. Kita boleh yang kedua itu bismi atau bismi sin sat atau sin dengan menyebut nama dibacanya sama dengan dosa sekolah disebabkan dia tak boleh ditukar hurufnya satu huruf. Padahal di dalam Fatihah ada berjumpa dengan huruf
Tak ada. Di dalam Fatihah ada 8 huruf yang tak ada itu. Ada sebab-sebabnya, penyakitnya, ada bergerak. Di dalam surah Fatihah, huruf yang 30 itu ada 8 huruf yang tidak masuk di dalam Fatihah. Salah satu di antaranya ta. Yang kedua shi, titik lo. Apa sebab besok itu bahas? Ada di sini. Yang pertama tadi membaca Fatihah rasanya didengar oleh telinga sendiri. Kedua adalah posisi berdiri betul menghadap kita. Ketiga tidak boleh menukar huruf. Apabila hurufnya bertukar maknanya berubah. Apabila makna berubah, batalkan Fatihah. Karena itu agama Allah, perkataan Allah dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Pak, aku nak menolak kalamullah itu perkataan Allah. Bangsa itu melayan Allah itu berkata-kata tak berhuruf dan tidak bersuara. Itu ada hurufnya, ada tulisan di sini. Ya, bahasa Arab ada bahasa Allah atau bahasa Nabi Muhammad? Bahasa Nabi Muhammad. Cuma kata Allah dia mengajak Nabi Muhammad itu berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa manusia. Bapak kalau sekarang, kalau bapak bercakap sama ayamnya, nak mengasihi ayam makan pakai bahasa apa? Pakai bahasa ayamnya. Ayo makan ayo, ayo makan ayo, datang ke datang. Apa itu? Bahasa bapak ayam mengerti Allah maha mengerti. Kalau kuajakan bahasa aku nanti tak mengerti manusia Allah. Kuajakan bahasa dia Nabi Muhammad tadi bahasa yang bertujuan dalam bahasa Arab cukup mengerti kalau sudah banyak. Kucing itu nama kucing makan. Kucing makan. Apa? Ini. Jadi kalau Allah terbelah perkataan nama tidak berhuruf dan tidak bersuara, minta curi tangan bapak itu. Oh bapak, coba curi tangan bapak. Apa katanya? Curi tangan. Ada gigi nyamuk lah. Tangan di gigi ini nyamuk. Apa katanya? Gatal. Ada hurufnya, ada soal, ada hurufnya itu bisa. Cuma tidak diterjemahkan oleh ini. Sudah. Kaliko, baik orang Jawa, orang Batak, orang Melayu, orang Amerika, orang Cina, orang India, ngertinya tak dengan bahasa itu. Oh Pak, kalau bahasa Melayu belum lupa. Minta. Kalau bahasa Jawa, kalau Jawa itu nak. Kalau Melayu minta duit, kalau Jawa jatuh sedikit. Kalau bahasa agih dia satu kalimat, tapi namanya lisanul perkataan dari perbuatan. Itu perkataan makhluk, apalagi perkataan Allah. Ada hurufnya, ada suaranya, dia mengerti atau tidak. Kalau sama Cina, tampuk kata Cina, tidak. Cuma tergantung kepada bahasa-bahasanya. Tujuannya lah Al-Quran itu begitulah. Sampai sampai di situ dulu. Mana yang betul, mana yang benar itu taufik hidayah Allah. Yang salah, yang namanya manusia tak ada dari kesalahan. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, dan mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum